Terobos razia supir truk di Bengkulu Tengah ngaku dipukuli polisi hingga luka lebam. Sarman, seorang supir yang menerobos razia kendaraan yang digelar Polres Bengkulu Tengah pada Minggu 2 Oktober 2022 dini hari, mengaku mendapatkan tindakan pemukulan oleh petugas kepolisian hingga mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Kejadian tersebut bermula saat dirinya sedang mengemudikan kendaraan jenis dump truck dari arah kota Bengkulu menuju Bengkulu Utara. Saat tiba di area Simpang 3 Pasar Pedati, pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Tengah menggelar razia kendaraan. Karena melihat ada razia dan pajak mobil saya mati, jadi saya coba terobos hingga menabrak palang razia tersebut, ujar Sarman pada awak media pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak jauh setelah berhasil melewati kerumunan razia tersebut, tiba-tiba kaca mobil yang dikemudikan Sarman pecah terkena lemparan batu. Waktu mau tancap gas, tiba-tiba kaca depan mobil saya pecah. Karena takut, saya gas terus dan saya dikejar oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli, kata Sarman. Saat aksi kejar-kejaran tersebut, pihak kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan dan akhirnya Sarman berhenti setelah mobil patroli kepolisian berada di depan mobilnya. Setelah saya berhenti dan disuruh turun, saya didorong hingga jatuh dan dipukuli. Tidak tahu saya berapa orang yang mukul, yang jelas lebih dari 2 orang, ungkapnya. Kemudian Sarman dan kendaraan yang dikemudikan diamankan di Mapolres Bengkulu Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. Sehari saya ditahan di Polres. Setelah itu saya dikenakan wajib lapor dan saya merasa keberatan dengan aksi pemukulan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut, ungkap Sarman. Sopir truk di Bengkulu Tengah ngaku dipukul polisi saat terobos razia. Polisi itu sudah sesuai SOP. Polres Bengkulu Tengah menyebut tindakan keras yang dilakukan terhadap sopir yang menerobos razia sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP pihak kepolisian. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Rido Purba melalui Kasih Humas Aibda M. Farizal menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sopir yang menerobos razia tersebut sudah membahayakan nyawa petugas yang berada di lokasi razia. Saat razia tersebut berlangsung, selain petugas banyak juga masyarakat sipil, sehingga saat mobil tersebut menerobos dengan kecepatan tinggi, maka sangat membahayakan. Bahkan pihak Kapolres hampir tertabrak, ujar Farizal kepada awak media pada Rabu 12 Oktober 2022. Mobil yang dikendarai oleh Sarman, warga desa Ujung Karang, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut juga menabrak plang pemberitahuan razia dan kon yang berada di tengah jalan hingga rusak berat. Jadi saat kita kejar, kita berikan tembakan peringatan namun belum berhenti. Setelah kita berhasil berhentikan sopir ini masih melawan, kata Farizal. Saat masih melawan, pihak kepolisian pun mencoba menghentikan sang supir dengan cara dijatuhkan dan dilakukan penguncian gerakan terhadap supir. Karena melihat supir ini masih melawan, maka pihak petugas kita terpaksa melakukan tindakan keras dan membawa supir tersebut ke Polsek Pondok Kelapa, ungkap Farizal. Terkait kerusakan di bagian kaca depan mobil, Farizal juga membantah bahwa hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah itu dilempar oleh warga atau bukan, kita tidak tahu. Yang jelas itu bukan dilakukan petugas kepolisian. Bisa saja saat dia menabrak traffic cone, terus traffic cornernya terbang dan mengenai kaca depannya. Kita kurang tahu juga apa penyebab pastinya, kata Farizal. Pas malam itu razia, ya kan? Jadi saya udah tahu razia itu. Saya terobos, ya kan? Karena berdasarkan surat STNK-nya mati. Itu. Nah, terus terobos, saya dikejar sama petugas, sama patroli. Udah dikasih tembakan peringatan, saya nggak juga berhenti. Saya takut, karena berdasarkan kita salah, Pak. Kesalahan abang apa itu? Nah, STNK-nya kan mati pajak. Oh, mati pajak. Iya, cuman itulah yang kesalahan itu. Ya. Sudah berhenti abang diapakan sama anggota? Berhenti, kita diambil, pukul, Pak. Berapa kali bang kalau boleh tahu? Nggak tahu lagi aku, Pak, karena posisinya juga aku nggak tahu lagi. Udah jukur gitu kan. Nah, jadi HP aku jatuh sama tas aku jatuh, diambil sama orang itu biar kami aman. Udah, aku di bergol, Pak, dibawa ke polsek. Berapa orang anggota yang mukul abang kalau boleh tahu? Nggak tahu lagi lah, Pak, karena posisinya di gelap. Oh. Lebih dari 5 bang? Hah? Dari 5 orang lebih? Tidak, Nggak nyampe 5 orang. Nggak sampai 5 orang. karena udah dibergol, saya langsung dibawa mobil patroli langsung ke Kapolsek Kelapa.
Polsek Nolapo yang Sungai Hitam kan, Ya. yang jalan Sungai Hitam. Nah, bawa situ, saya ditanya kan, Ditanya. nah saya kasih terangannya ya Pak. Hmm. Tahu kamu raja, tahu Pak, aku bilang. Kenapa kamu lari kali? Terobos-terobos saya gitu. Hmm. Saya nggak lengkap Pak. Jalan nggak lengkapnya apa? Pajak saya mati. Bukan kamu mabuk, saya nggak ada mabuk Pak. Saya nggak kenal sama yang mau mabuk itu, saya nggak kenal. Saya orang miskin Pak, aku bilang. Udah diperban, nggak ada dipukul, nggak di waktu diperban nggak ada dipukul. Dibawa Polres. Sempat ditahan abang. Ditahan karena malam itu kan nggak mungkin juga kita Nah. dikeluarkan. Berapa hari? Cuma satu malam saja? Satu hari. Cuma 1 hari. Ya, Besoknya udah dilepaskan. udah. Tapi mobil sempat dirusak juga kabarnya. Mobil rusak itu Pak. Kaca. Ya, kaca. Itu yang melempar siapa? Ini nggak tahu juga Pak, kami malum lah. Kita waktu itu tidak sadar kan, Pak dilempar orang kan. Kita nggak tahu lagi siapa orangnya camano, nggak tahu lagi. Iyo, cuma itu Pak. Kalau sekarang apa upaya langkah hukum yang kita lakukan, Bang? Kalau boleh. Apa? Langkah upaya hukum kita yang kita ambil apa nih? Dengan adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh anggota itu. Apakah kita melapor ke Polda atau seperti apa? Langkah yang abang akan ambil. Lah gimana mau melapor Pak? Visum aja nggak ada. Oh enggak bisa kemarin. Nggak ada visum Pak. Jadi buktinya nggak ada. Oke. Siapa nama kita, Bang? Sarman. 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 Ya. Itu mobil pribadi gitu. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Milik kita. Bukan milik Pak Aris. Kalau setahu saya Pak, yang punya mobil itu Pak Aris. Saya nggak tahu yang namanya TNI itu, saya nggak tahu. Setelah kejadian, baru bos saya Pak TNI. Ya, setahu saya yang bayar gaji saya Pak Aris, yang ngasih uang jalan saya Pak Aris, yang ngasih minyak saya beli minyak Pak Aris. Itu aja dari bulan 2 sampai awal bulan 10. Kejadiannya itu hari ya Bang? Minggu dini hari.